Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin al-mu'ayyad bil mu'ajizat wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wan naqa wal karamat. Amma ba'du, sahabat kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa lagi di channel media IISS untuk mengkaji dan berbincang seputar puasa dan Ramadan. Telah hadir bersama kita salah seorang al-alim, al-alamah. Beliau salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Sidogiri di Madrasah Miftahul Ulum tingkat aliyah. Beliau adalah Al-Ustadz Aminullah Mazid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabarnya bagaimana Ustadz? Baik-baik saja Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, menjalani puasa ini insya Allah kita tetap dalam kondisi sehat walafiat Ustadz ya? Ya amin amin. Kita berharap sedikit saya mau menyampaikan satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama. Ketika bulan Ramadan masuk, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Wa ughliqat abwabu jahannam, pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan dirantai atau dibelenggu oleh Allah. Kita berdoa bersama kepada Allah semoga kita bisa menjalani ibadah dengan baik, dengan dalam keadaan sehat, diberi rezeki yang banyak halal oleh Allah, sehingga kita terfokus untuk melaksanakan ibadah puasa dan mengisinya dengan hal-hal yang memang oleh Rasulullah ditekankan untuk diperbanyak dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Memang sejak awal ini sudah diwajibkan oleh Allah. Apakah kewajiban puasa ini hanya untuk kita umat Muhammadiyah ini saja, umat Muhammad saja Ustaz? Syariat puasa bulan Ramadan ini sebenarnya sudah merupakan al-ma'lum minad din bid-darurah. Artinya sudah diketahui secara pasti dan oleh orang-orang awam sekalipun ini sudah mengetahui tentang kewajiban ini puasa. Dan saya yakin semuanya sudah banyak yang mengetahui tentang ayat kewajiban yang menyatakan kewajiban bulan puasa ini. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti takut kepada Allah untuk melaksanakan maksiat-maksiat kepada Allah. Karena memang di antara keistimewaan puasa, ibadah puasa itu dapat meredakan syahwat, dapat meredahkan nafsu al-ammarah bisu. Sehingga pantas saja dalam salah satu hadis qudsinya Allah berfirman, saya yang akan membalas langsung pahala dari puasa itu. Biasa. Berarti kewajiban puasa ini bukan hanya teruntuk kepada umat Nabi Muhammad saja, Ustaz ya. Jadi sebelumnya sudah ada kewajiban puasa. Iya ada, seperti barusan yang kita pahami dari dohirnya nas ya. Dari dohirnya nas
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu ini katanya ulama, Ya. ayat yang didahului oleh ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ayat madaniyah. Dan memang ayat ini diturunkan di kota Madinah, tepatnya pada tahun kedua dari hijrah. Berarti setelah hijrah. Ya, setelah hijrah Nabi dapat 2 tahun ada di Madinah, baru ada kewajiban puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan begitu Nabi Muhammad SAW menjalani puasa Ramadan ini semenjak diwajibkan sampai beliau meninggal dunia. Beliau menjalaninya selama 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun, dan menurut keterangan 9 tahun, selama 9 tahun ini beliau puasanya tidak sempurna 3 sampai 30 hari, hanya 1 tahun saja ini yang sampai 30 Full. hari. Ya. Full, sebulan full. Sebulan full, hanya tidak sampai 30 hari. Oh, begitu. Berarti dalam 9 tahun ini tiap bulan Ramadan, Iya. Nabi Rasulullah sendiri pernah uzur saja. Oh tidak enggak, berpuasa. maksudnya itu puasanya hanya 29 hari. Oh, Kan ada begitu. yang sempurna puasa Oh. itu, ada yang hanya 29 hari. Oh, ya. begitu. Jadi dalam 9 tahun itu beliau puasanya 29 hari. iya, iya. Ada yang 30 hari, tapi itu hanya 1 tahun ya. Tapi ada juga yang berpendapat 5 tahun beliau puasanya sempurna sampai 30 hari. Sampai 30. 30 hari. Ini kewajiban puasa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau hanya 9 tahun ya, karena beliau itu hidup di Madinah. Memang beliau hidup di Madinah itu hanya 10 tahun ya. 10 tahun. Dan di Makkah ya, artinya setelah beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau ada di Makkah hidupnya selama 13 tahun. 13 tahun. Ini kewajiban kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian di ayat itu dilanjutkan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Hanya pertanyaannya seperti tadi, apakah kewajiban puasa yang diwajibkan kepada kita kesamaannya dengan puasanya umat-umat Nabi terdahulu itu sama Atau berbeda? atau berbeda cara. praktek atau waktu Iya. ya. Atau nilai pahalanya apa berbeda. Nah, ini dalam masalah ini ulama berbeda-beda pendapat. Berbeda-beda pendapat. Ini muaranya hanya kepada 2. Ya. Jadi perbedaannya itu, kesamaannya itu apakah fi aslil wujub atau mutlakul wujub ya, Kewajibannya saja. kewajibannya saja, atau di dalam hakikatnya, artinya sifatnya sama ya, waktunya sama, kemudian pahalanya sama. Ini ulama berbeda pendapat. Kalau yang di fikih-fikih biasanya yang kita pelajari, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, beliau menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu min khosoisi hadhil ummah, adalah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad saja yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Oh, begitu ya? Ya, berarti beliau itu yang juga diakui bahwa yang dinukil Imam Ibnu Hajar adalah dari jumhurul ulama. Itu berarti tasbih atau kesamaan puasa umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi terdahulu itu hanya fi mutlakil wujud, Hanya kewajiban hanya saja. kewajibannya saja. Jadi waktunya waktu sifatnya ya, Ya. sifatnya berbeda. Jadi hanya kewajiban. Jadi umat Nabi Muhammad punya kewajiban puasa, umat-umat Nabi terdahulu pun juga punya kewajiban puasa. Tapi Biasa. ini dalam kewajibannya saja. Ini menurut
Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Ibnu Hajar juga menukil dari jumhurul ulama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyamakannya itu dalam hakikatnya puasa Ramadan itu. Jadi umat-umat terdahulu itu semuanya diwajibkan oleh Allah berpuasa Ramadan. Ini versi pendapat yang kedua ya? Iya, versi yang kedua ya. Ya diantaranya ada Imam Sya'bi, ada Imam Mujahid. Sebenarnya kan kalau kita membahas tentang puasa umat terdahulu, bagi kita sendiri kan tidak terlalu urgent ya. Yang terpenting bagaimana kita semua ini menjalani kewajiban ini. Ya tentunya ya tetap urgent karena ini kan memang disampaikan di dalam Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu punya makna tersendiri. Paling tidak ya yang kita pahami ya. Ini memberikan tasliyah kepada kita bahwa bukan kalian saja yang diwajibkan diperintahkan berpuasa, tetapi umat-umat dulu pun juga diwajibkan berpuasa, bahkan mungkin lebih berat dari dari banyak syariat-syariat lama yang lebih berat daripada syariat kita. Syariat kita itu. Luar biasa ini para pemirsa, ini intisari dari penjelasan Ustadz Aminullah Mazid ini tentang kewajiban puasa itu jangan sesekali kita tinggalkan. Namanya juga kewajiban dan semua orang sudah pasti tahu bahwa kewajiban ini tidak bisa dibantah dan kewajiban ini pula dibebankan kepada umat-umat terdahulu, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ada lagi mungkin tambahan Ustadz? Ya, tadi kan yang versi alal tasbihnya itu pada alam mutlaqil wujud, kemudian ada yang tasbihnya kepada hakikoh. Ya, hakikoh ini mungkin sebagai satu gambaran biar kita juga sama tahu ya. Ya Imam Hasan ya menukil dari Imam Al-Qadadah dan Asy-Sya'bi. Beliau menyampaikan bahwa ma min ummatin illa waqad furidu alaihi Ramadan. Begitu ya. Illa annahum qadallu anhu. Jadi semua umat terdahulu itu semuanya diberi kewajiban puasa Ramadan. Hanya mereka itu dallu anhu. Artinya tidak mengerjakan, mengabaikan begitu saja. Katakan seperti golongannya orang Nasoro ya. Nasrani. Ini diberi kewajiban oleh Allah untuk berpuasa Ramadan, tetapi mereka justru mengganti dengan satu hari lain, yaitu hari Asyura. Begitu ya. Satu hari. Jadi tidak mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, jadi diganti pada hari Asyura karena mereka meyakini bahwa pada waktu itu adalah tanggal tenggelamnya Fir'aun. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian mereka dulu kemudian kita sebagaimana Nabi Muhammad secara pribadi ikut dulu juga. Jangan sampai seperti itu. Luar biasa. Ini penjelasan yang sangat berharga tentunya bagi kita semuanya. Semoga kita semua para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita pertolongan untuk kuat beribadah, diberi kekuatan untuk beribadah. Sekian mungkin, jangan lupa ikuti terus kajian-kajian kami di channel media IASS. Kami Muhammad Irfan Hasani undur diri dulu dari harapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.